Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngasih ke kalian review singkat ya tentang iOS terbaru yang udah gue install di iPhone 13 gue ini teman-temannya. Nah, jadi iOS terbaru ini tuh adalah iOS 17.6 teman-temannya yang udah gue pakai seharian, dan di sini gue pengen sharing aja dari experience gue secara pribadi, secara umum gimana sih kalau untuk iOS 17.6 ini teman-temannya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini tuh adalah besaran file iOS 17.6 yang ada di iPhone 13 gua teman-teman. Jadi informasi buat kalian, ini tuh besaran filenya bisa beda-beda tergantung dengan device kalian itu, dan tergantung dari iOS yang keberapa sih running di iPhone kalian. Kalau gua terakhir kali kan iOS 17.51, jadi kalau misalkan iOS kalian tuh masih dianggap iOS 17.3, mungkin dia besaran filenya akan lebih besar. Jadi kalau untuk besar filenya ini random, jangan kalian patokannya harus sama persis dengan punya gua teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri, this update provides important bug fix. Jadi ini tuh penting banget untuk memperbaiki bugs yang ada di iPhone kalian, dan security updates. Jadi ini update pengamanan di iPhone kita biar nggak gampang dihack teman-temannya, dan kemudian is recommended for all users. Jadi sangat direkomendasikan untuk semua pengguna yang dapetin update software 17.6 ini teman-temannya. Nah, jujur ini udah gue pakai seharian guys. Jadi gue juga pengen sharing ke kalian sebelum kita masuk ke topik utamanya tentang iOS 17.6 ini. Buat kalian yang pengen update, sebenarnya gampang banget. Kalian coba masuk ke general sini teman-temannya, kemudian kalian langsung masuk ke bagian software update. Nanti dia tuh akan kebaca sendiri untuk update-nya. Yang belum kalian update, nanti dia akan muncul di sini teman-temannya. Nah, iOS 17.6 ini kan gua udah update, tapi buat kalian yang belum update, dia akan muncul di sini pop-up-nya, dan kalian bisa install langsung teman-temannya. Saran gue secara pribadi buat kalian yang mau install over the air atau lewat iPhone menggunakan WiFi, pakai WiFi ya, wajib jangan pakai sinyal, karena sinyal takutnya dia macet-macet ngadat. Jadi takutnya pas udah ke update tiba-tiba menimbulkan kerusakan sini kerusakan situ takutnya teman-temannya. Tapi so far gue selama ini nggak pernah sih mengalami permasalahan selama gue update iOS, lancar-lancar jaya, nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, sekarang gua tuh pengen masuk ke sisi baterai. Sebelum gua update iOS 17.6 ini, baterai gua pas di 17.51 tuh masih di angka 91% untuk baterai health-nya. Kemudian di sini gua pengen cek lagi, ternyata untuk baterai health-nya tuh tidak ada penurunan sama sekali. Berbeda dengan iOS 17.51 kemarin, baterai health gua tuh dari 92% ya kalau nggak salah, tiba-tiba turun 1% guys ya. Jadi kalau untuk ini sementara ini masih aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi nggak tahu nih kalau sebulan ke depan, karena ini hanya review singkat aja tentang iOS 17.6 di iPhone 13 gua teman-temannya. Nah, kemudian di sini guysnya gue pengen cek untuk dari iPhone storage. Jadi kalau untuk iPhone storage-nya seperti ini, pas setelah gue update ada perbedaan yang nampak guys ya. Nah, di sini di iOS 17.6 itu besaran filenya tuh 11,2 GB, sedangkan di iOS 17.51 besaran filenya tuh di angka 10 GB teman-temannya. Jadi di iPhone gua 17.6 tuh lebih besar 1 GB guys ya. Kemudian untuk sistem datanya di iOS 17.51 punya gua tuh 8 GB, sedangkan sistem data di 17.6 ini besaran filenya tuh di angka 6,84 GB. Jadi kalau misalkan digabungin iOS 17.6 ini antara iOS dan sistem datanya, gua ngerasa memang lebih hemat sedikit dibandingkan iOS 17.51 teman-temannya. Itu yang bisa gue sampaikan ke kalian guys ya. Oke guys, jadi hal pertama yang ingin gue share ke kalian itu adalah tentang sosial media, terutama dengan hal yang berkaitan dengan loading feeds teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan pas gue buka Instagram, Threads, TikTok ataupun YouTube teman-temannya, gue ngerasa di 17.6 ini dia agak lebih lambannya nge-loading feeds terbaru. Jadi update feeds terbaru itu gue ngerasa nggak secepat 17.51 yang ngibrit teman-temannya. Tapi kalau kalian tanya ke gue selama itukah dia nge-loading, nggak lama-lama banget sih, tapi gue ngerasa agak sedetik lebih lama ya dibandingkan dengan 17.51 di saat kita lagi meloading meloading ini teman-temannya feed kita yang terbaru. Nah, selain itu guys ya, kita tuh suka kayak gini nih teman-teman. Nah, seperti ini nih yang gue rasakan di 17.6
Ini bener-bener gue notice banget guys ya. Sejak gue install 17.6 ini, itu pas gue buka Instagram, entah di TikTok, terus suka blur seperti ini. Di Threads tuh dia kayak susah banget untuk ngeloading feeds yang terbaru. Ini udah gue buktikan karena gue udah pakai sinyal wifi di kantor gue yang notabene itu kenceng banget. Kemudian gue pakai sinyal 5G yang ada di iPhone gue juga sama aja. Dan yang terakhir sekarang gue lagi pakai sinyal wifi di rumah gue, dan ini juga kayak seperti ini nih, macet aja seperti ini teman-temannya. Nah, ini gue rasa adalah salah satu bugs yang timbul di 17.6 karena di 17.51 sebelumnya lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Dan ini bukan hanya untuk di Instagram saja, tapi juga untuk di TikTok yang kadang-kadang dia kayak agak lama sekali teman-temannya baru muncul feeds baru, ataupun di Twitter atau X teman-temannya. Nah, kalau di YouTube sih masih mendingan, tapi overall gue bisa bilang di 17.6 kalau misalkan nge-refresh sosial media, gue rasa kurang baik sih teman-temannya, masih mendingan di 17.51 guys. Oke guys, untuk hal yang kedua ini dari sisi suhu panas. Sejujurnya gue memang ngerasain kalau untuk suhu panas di 17.6 ini dia lebih kenceng ya daripada 17.51. 17.51 gue tidak pernah ada ngerasain yang namanya kendala panas berlebih. Tapi di 17.6 ini, even gue cuma main Instagram doang setengah jam, gue ngerasa mulai sedikit menghangat nih di iPhone 13 gue. Bahkan gue pakai case seperti ini pun mulai ngerasa agak tembus. Kalau di 17.51 dia akan panas waktu kita itu banyak ngerekam sama pas lagi di cas, itu panas normal dan wajar menurut gue secara pribadi. Tapi kalau untuk di 17.6 ini, pas gue selesai update tadi, iPhone gue tuh berasa panas banget temen-temen. Itu yang gue rasakan. Kemudian pas gue main Instagram sesekali, bentar doang sih, 10-15 menitan, tapi gue juga langsung ngerasa kok tiba-tiba panas ya. Ini tuh lagi panas loh teman-teman di sini. Nah, ini tuh gue pengen share ke kalian bahwa kalau untuk dari sisi suhu panasnya 17.6 tuh lebih jelek dibandingkan dengan 17.51. Tapi buat gue secara pribadi yang ya nggak terlalu banyak main game, sekarang iPhone 13 gue juga lagi di agak-agak nyantai ya, lagi dianggurin karena gue sekarang pakai iPhone 8 ini sebagai senjata utama. Jadi so far menurut gue secara pribadi oke, fine. Tapi buat kalian yang jadiin iPhone kalian tuh sebagai senjata utama dan kalian suka main game, kalau misalkan kalian update ke 17.6 ini dia malah bikin panas berlebih, gue rasa mending nanti dulu sih. Tapi semuanya gue kembalikan ke kalian karena security update-nya yang paling penting dari setiap update iOS teman-temannya. Itu yang bisa gue share dari sisi suhu panas teman-temannya. Oke guys, sekarang kita masuk dari sisi baterai. Seharian gue pakai teman-temannya, walaupun belum 24 jam, tapi gue mulai merasakan bahwa baterainya ternyata sangat awet dibandingkan dengan 17.51, dan awetnya itu berasa banget teman-temannya. Gue kadang-kadang pakai iPhone 13 ini teman-temannya, dari sebelum gue update iOS 17.6 ini, gue 100% jam 9.30 pagi, kemudian sampai jam 4.30 sore itu iPhone gue tuh sisa di angka 35% teman-temannya. Nah, itu pemakainya santai-santai aja, sekitar 3 jam 4 jam doang pemakaiannya dalam pas gua kerja. Nah, tapi pas gua pakai 17.6 dengan pemakaian yang sama, rata-rata pemakaian gua tuh cuma 3 sampai 4 jam. Itu dari jam 9.30 pagi 100% sampai jam 4.30 sore teman-temannya tadi sebelum gua pulang kerja, itu baterainya masih di angka 47 sampai 50%. Jadi kalau nggak salah 50% itu di jam 4:15, kemudian 4.30 tuh di angka 47% teman-temannya gua mainin singkat. Nah, menurut gua itu tuh sangat kerasa banget ternyata. Kalau untuk dari sisi baterai gua ngerasa lebih awet di 17.6 ini teman-temannya, itu yang gua rasakan. Jadi walaupun suhu panasnya lumayan tinggi, kemudian untuk refresh feeds-nya itu dia agak lambat dan kadang-kadang error maksud gua teman-temannya. Tapi kalau untuk dari sisi baterai gua ngerasa ini enak banget teman-teman. Untuk baterai ternyata di luar dugaan gua lebih hemat dibandingkan dengan 17.51. That's why gua ngerasa kayak ya nggak ada iOS yang sempurna teman-temannya. Tapi kalau misalkan update iOS itu memberikan sebuah hal terutama dalam baterai yang awet tuh gue paling suka banget guys ya. Jadi walaupun ada minusnya, ada bugsnya, gue tetap kekeh untuk update ke iOS terbaru. Selain dari security updates, itu yang gue cari juga dari sisi baterainya yang lebih hemat. So far bagi gue secara pribadi, secara sekilas ya, 17.6 ini lebih hemat dibandingkan dengan 17.51 dari sisi baterai guys.
Oke, jadi itu yang bisa gue share ke kalian secara sekilas ya, namanya juga quick review atau review singkat. Gue nggak bisa kasih ke kalian lihat secara detail, tapi gue udah ngasih ke kalian gambaran secara umumnya pemakaian singkat gue terhadap iPhone 13 di iOS 17.6 ini teman-temannya. Jadi pagi ini gue install 17.6 di iPhone 13 gue, dan juga di sini gue install iOS 16.79 yang ada di iPhone 8 gue teman-temannya. Jadi kalau untuk iOS 16.79 itu reviewnya akan gue kasih besok hari ini, khusus untuk kalian pecinta iOS 17.6 teman-temannya. Nah, jadi di sini yang ingin gue share ke kalian adalah untuk iOS 17.6 ini dari sisi performa pemakaian itu sebenarnya oke. Yahoo, smooth, tidak ada permasalahan sama sekali, no force close, no lag, no macet-macet, nggak ada sama sekali. Yang menjadi nilai plus adalah baterainya super awet, gue suka banget ini di iPhone 13 gue teman-temannya. Tapi sisi minusnya mungkin dari sisi suhu panasnya dia lebih panas, kemudian kalau untuk dari refresh feeds di sosial media itu agak lebih susah. Tapi kalau misalkan WhatsApp, kamera, status dan lain-lain itu gue belum nemuin ada yang namanya bugs. Buat kalian yang ada nemuin bugs, boleh share di kolom komentar, karena di sini gue juga pengen nungguin input dan feedback dari kalian biar kita bisa diskusi bareng-bareng teman-temannya. Nah, mungkin sekian video gue tentang quick review iOS 17.6 yang ada di iPhone 13 gue ini. So far iPhone 13 gue ini masih sangat aman dan masih menjadi rajanya best model di tahun 2024 ini teman-temannya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.